Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gema Islam yang semoga dirahmati Allah, Asumsi kembali hadir untuk Anda kali ini mengangkat dengan tema Pandemik Belum Berakhir. Asumsi, dua sisi, satu pandang. Sahabat Gema Islam, Presiden Joko Widodo menegaskan pandemi COVID-19 belum berakhir. Presiden mengatakan, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Nah, sahabat Gema Islam, kira-kira apa ya penyebab pandemi COVID-19 ini belum berakhir? Siapa dan di mana nih, Kang? Pak Wahyu. Saya Kapten Infanteri Muklis. Kang Rahmat. Dengan Bapak Kevin. Kevin. Ya. Ini Bapak? Pak Bubun. Pak Bubun. Dan Bapak? Pak Ismail. Pak si Pak yang menyebabkan COVID-19 ini? Yang jelas ini masalah pandemi bencana musibah kesehatan. Kalau kita sih kurang tahu kalau masalah itu ya. Kalau namanya penyakit kan siapa tahu juga ada penyakit ada gitu kan. Ya mungkin karena yang pertama sih dari imunitas kita sih, imunitasnya kurang, jadi gampang virus yang masuk sih, yang pertama itu. Ya. Kalau menurut Bapak? Ya samalah seperti jawaban ini. Sama. Mungkin Bapak juga sama ya? Sama. Ya. Kita bisa mengambil di antaranya ada 3 sebab utama. Terjadinya sesuatu kepada kita sekalian. Baik itu bentuknya musibah ataupun ujian keimanan. Musibah karena sebab yang pertama memang keburukan yang ada pada kita, kemaksiatan dan juga pendustaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu karena sebab ujian keimanan. Dan yang ketiga karena kita diam. 1000 bahasa tidak mengingkari orang-orang yang berbuat kemungkaran. Dan ini pun ikhwati fillah terjadi pada Bani Israel. Ketika Allah menyebutkan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam kanu dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara 2 sebab yang tadi telah kita sebutkan di atas, yaitu mereka Bani Israel dilaknat melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam karena sebab pertama kemaksiatan mereka. Kemudian ya'tadun, mereka berbuat melampaui batas. Kemudian dan yang ketiga adalah kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka tidak mengingkari perbuatan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Demikian Allah. Tentunya tidaklah terjadi tanpa sengaja dan bukan takdir atau ketentuan Allah yang sia-sia. Ada sebab, ada akibat. Pandemik yang berkepanjangan ini mengakibatkan penurunan di segala sektor kegiatan, seperti beberapa pernyataan masyarakat berikut ini. Akibat dari COVID ini, apa yang Bapak rasakan nih sebagai seorang pedagang? Jadi susah ya, susah. Ke sana ke sini susah. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita selalu turun ke lapangan. Karena kita adalah bagian dari Satgas menangani dan melaksanakan pencegahan terhadap penularan COVID-19 ini. Ya dari penjualan kita berkurang, untuk omset juga pasti berkurang. Jangankan untuk target lah, untuk makan sehari-hari juga susah. Apalagi sekarang tahun lah jalan pada tutup di mana. Dari segi operasional pasti bertambah, pendapatan berkurang. Kalau dari sisi pendapatan Pak, ada berdampak nggak? Menurun sekarang. Kalau dulu gitu sebelum COVID ya ada, alhamdulillah gitu. Ikhwati fillah, di antara adab yang agung seorang muslim ketika bencana ada musyakwa, jangan berkeluh kesah. Jangan sampai kita mengeluhkan perbuatan Allah yang Rahman Rahim kepada makhluk yang tidak Rahman Rahim. Maka kewajiban kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga itu menjadi alat untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkeluh kesah. Sehingga kita banyak mendapatkan kisah-kisah ibrah pelajaran dari orang-orang terdahulu, di antaranya Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ketika usia sakitnya 9 tahun diminta oleh istrinya untuk berdoa. Padahal usia sakit beliau lebih dari 20 tahun. Dia meminta untuk berdoa agar berdoa kepada Allah dihilangkan penyakit ini. Kemudian beliau menjawab, bahwasanya berapa lama saya hidup? Sekitar sekian puluh tahun beliau hidup. Beliau katakan malu rasanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
sementara diberi nikmat sekian lama belum sebanding dengan jumlah lamanya sakit yang dia rasakan. Ini ikhwati fillah, kenapa? Di balik itu beliau melihat karena yang menimpakan dirinya musibah kepada dirinya adalah Zat yang Maha Rahman Rahim, yang sangat memiliki kasih sayang kepadanya. Tidaklah menimpakan kepada dirinya kecuali di balik itu ada hikmah-hikmah kebaikan, sehingga dia sangat percaya dengan itu. Maka musibah seberat apapun menjadi ringan bagi dirinya. Jangan keluhkan perbuatan Allah kepada makhluk yang tidak pantas untuk kita mengeluhkan. Cukuplah kita mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman kita sekarang ini telah menyebar berbagai macam penyakit serta bala yang tidak kita ketahui dan kena sebelumnya. Muncul penyakit aneh lagi sukar disembuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Lantas, apakah pandemik ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, dengan Akang siapa nih? Dengan Akang Rian Rian, dari mana Kang? dari Cienteng. Cienteng, Tasikmalaya ya. Oke, samping saya siapa nih? Henry. Henry, dari mana Kang? Daripada suka. Pada suka, Betul. Tasik juga ya. Oke, mungkin kita mulai dengan Kang Rian deh. Kang Rian, di masa COVID-19 ini banyak yang merasa sulit, mungkin termasuk Kang Rian juga merasa sulit ya. Nah, ini Kang Rian merasa nggak sih ini bahwa sebuah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin kalau dipikir-pikir azab mungkin juga termasuk, soalnya kan di zaman sekarang banyak orang yang acuh gitu terhadap perintah dari Tuhan itu sendiri. Ya, azab dari Allah. Azab dari Allah. Alasannya kenapa Niza? Karena banyak orang yang bermaksiat. Oke, banyak yang bermaksiat ya. Jadi ini diturun karena azab Allah. Nah, kalau Salehudin? Saya ya sama-sama. Sama ya. Oke, adik ini? Saya juga sama. Sama ya jawabannya. Kang siapa? Sorry, Kang Henry ya, Kang Henry. Tadi Kang Henry di masa COVID-19 ini kan banyak yang merasa sulit nih Kang. Akang sendiri merasa nggak sih kalau ini sebuah azab dari Allah? Iya, mungkin ini salah satu bentuknya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Yang terlebih mungkin untuk zaman yang sekarang ini banyak sekali kan gitu kan masyarakat yang memang betul apa yang tadi dikatakan oleh Mas Rian mungkin ya. Salah satunya mungkin juga dampak dari pergaulan bebas juga gitu kan. Bahkan mungkin untuk anak-anak zaman sekarang gitu kan, itu yang namanya pergaulan bebas itu sudah nggak bisa dikendalikan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adanya bencana COVID-19 dan seterusnya tadi telah kita sebutkan. Di antaranya ada minimal 3 sebab utama. Pertama, karena memang ujian keimanan. Kedua, bentuknya sebagai adab, cambuk kepada orang yang berbuat penyimpangan dalam agamanya, penyimpangan dalam perilakunya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, karena dampak seseorang, walaupun dia orang baik, membiarkan keburukan yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan itu. Maka ini pun menjadi hal yang penting. Sehingga dalam hal ini, ikhwati fillah, sangat tidak hikmah kalau kita hanya menetapkan bahwasanya bencana ini yang terjadi atau pandemi yang terjadi adalah adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga faktor yang lainnya. Tidaklah hikmah kita menetapkan atau menjustifikasi ini sebagai adab. Cukuplah kita katakan ini sebagai ajang bagi kita untuk kita bermuhasabah, untuk kita mengoreksi diri, untuk kita melihat bagaimana hablum minallahnya, bagaimana hablum minannasnya, bagaimana kita sekalian bermuamalah dengan sesama kita, bagaimana kita sekalian menerapkan pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, baik secara syar'i ataupun secara kauni. Demikian Allah. Ini Akang sebagai seorang muslim Kang, menyikapi musibah COVID-19 ini gimana sih? Ya terutama kita kan emang gak mengetahui dengan pasti apakah COVID ini ada atau enggak. Cuman yang kita lihat sekarang masih samar-samar gitu. Yang terkena penyakit juga apakah itu emang benar-benar COVID atau bukan, kan masih bingung juga gitu kan. Kecuali kita mengalaminya secara langsung. Nah, buat menanggapinya ya kita ikhtiar dulu aja kan, pakai masker, pakai hand sanitizer, menjaga jarak. Nah juga tidak luput kita sering beribadah lah kepada Allah gitu. Berdoa ya Kang ya? Ya, dengan seperti sholat tahajud, sholat duha, atau
perbanyak salawat, wirid kayak gitu. Nah, nih adik-adik kan sebagai seorang muslim dong insya Allah ya, ini udah pecian gini. Nah, untuk menyikapi COVID-19 ini gimana sih? Apa mungkin dengan sabar? Atau mungkin adik-adik dengan misalnya membantu dari Satgas gitu untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, gimana nih? Gimana nih nyikapinnya? Menyikapinya harus dengan sabar Sabar. dan harus istiqomah dalam berdoa. Masya Allah. Oke, istiqomah dalam berdoa. Nih adik nih. Saya pasrahkan saya sama Yang Maha Kuasa. Oke, pasrahkan dengan Yang Maha Kuasa katanya nih dengan adik Solihudin. Nah, adik jawabannya apa ya? Sabar. Sama ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adab ketika kita menghadapi bencana yang menimpa, Islam telah memberikan patokan. Adab terbesar yaitu sabar. Sabar, baik itu hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Tidak berbuat sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima terhadap takdir Allah. Yang kedua, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berihtisab, seorang yang kehilangan orang yang paling dia cintai, kemudian dia mengharapkan pahala ihtisab kepada Allah, maka akan melahirkan, Allah katakan dia tidak ada yang pantas bagi dia kecuali surga. Tidak ada balasan yang pantas bagi dia kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihtisab. Kemudian kita istirja, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus melantunkan doa-doa, baik dalam zikir pagi, zikir sore, dan juga doa-doa yang lainnya diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau doa-doa dengan lisan kita yang menunjukkan fakirnya kita dan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang berharap pandemik ini segera berakhir, agar kita semua bisa menjalani hidup seperti sedia kala. Begitu pula harapan dari beberapa orang ini. Harapan kami sebagai aparat, masyarakat itu semakin sadar terhadap situasi pandemi ini, mematuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah. Ya, semoga COVID ini segera berakhir, segera lancar lagi kembali, dan segera dicabutlah segera penyakit semuanya, dan dilancarkan lagi segera aktivitas yang lainnya. Jadi harapannya tetap dijaga aja kesehatan, terus imunitas kita dijaga dengan makanan bergizi. Tapi di sisi lain kita harus makan bergizi tapi usaha kita tertutup, itu yang bikin pusing, Pak. Oke, nih Bapak nih. Ya samalah sih. Sama ya? Ya. Bapak. Harapan saya mudah-mudahan corona itu cepat habis semuanya dari Indonesia sampai Tasikmalaya supaya tenang masyarakat. Sahabat Gema Islam yang semoga dirahmati Allah, lengkap sudah asumsi episode pandemik belum berakhir. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua keselamatan dan kesehatan, serta menyembuhkan seluruh kaum muslimin yang menderita sakit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.